Selamat pagi, Jess. Ini ada komen saya tergelitik gini ya. Sari Gun siapa ini namanya ini? Sari Guritno ya, dari Sari Guritno ini. Bikin gemuk tidak telur itu? Nah, ini saya bingung ini. Apa yang membuat gemuk dan apa yang tidak membuat gemuk? Yang membuat gemuk itu udah pasti gula. Ya, pasti. Kamu makan nasi, kamu makan jajanan, kamu makan cemilan, kamu makan gorengan, kamu makan minuman-minuman manis, itu sudah pasti akan membuat gemuk. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena tubuhmu tidak ada gudang penimbun gula. Makanya karena berlebih yang kamu makan, dia dititipkan di lemak tubuh. Dan disebutnya menjadi cadangan energi. Orang menaikkan berat badan sama orang menurunkan berat badan itu juga ada dua ya. Ini kamu sebetulnya merem aja sebenarnya udah langsung paham deh. Ya enggak usah belajar sampai jelimet kayak ahli kesehatan gitu, enggak perlu. Ya kamu merem aja sebenarnya udah jelimet udah paham langsung. Dua yang bisa membuat orang BB-nya naik. Apa itu? Lemaknya berlebih. Airnya berlebih, itu membuat orang BB-nya naik. Atau yang kedua, ototnya berlebih karena latihan, itu juga membuat BB-nya naik. Permasalahannya, kamu yang naik apanya? Gitu. Kalau yang naik adalah lemaknya, lemak tubuhnya, ya berarti itu awal dari masalah penyakit yang akan kamu hadapi dalam hidupmu. 1, 2, sampai 3, sampai 5 tahun yang akan datang, kamu pasti kena yang namanya degeneratif, di mana sel tubuh gagal meregenerasi. Kemudian merambah ke komplikasi. Kemudian merambah ke metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu banyak ya. Bisa ke osteoporosis, bisa ke ginjal, bisa ke cuci darah, bisa ke gagal ginjal, bisa ke kanker, bisa ke tumor, kerusakan sel, ya, bisa ke Alzheimer, bisa ke autoimun, bisa ke jantung, bisa ke resistensi insulin pankreas. Nah, itu yang terjadi ketika orang sudah kena ke masalah-masalah metabolik. Itu adalah akibat dari sel tubuh gagal meregenerasi diri. Kenapa sel tubuh gagal meregenerasi diri? Karena makanan sel kamu abaikan. Kamu hanya mengabaikan apa yang kamu suka dengan mulutmu. Yaitu apa? Gula lagi dan gula lagi. Sedangkan mineral, vitamin, ini mineral. Ya, ini mineral dan vitamin. Makanya saya selalu minum. Racikan Makcin. Kamu bisa minta linknya sama Vira untuk mendapatkan toko yang original ya. Karena udah banyak yang ikut-ikutan jualan. Ini racikan Makcin. Itu mikronutrisi, mineral sama vitamin. Kalau kamu udah bermasalah dengan metabolik, dan kemudian aktivitasmu tinggi, ya mau nggak mau kamu harus tambah supplementation. Supplementation dasar yang harus kamu minum banyak ya, suplemen banyak ya. Karena mineral kan banyak banget. Kamu kalau bicara masalah mineral itu banyak sekali. Tubuhmu itu banyak sekali, bukan hanya sekedar Fe, kalium, kalsium, magnesium, bukan cuma sekedar itu. Ya, ada bioflavonoid, ada astiri oil, ada banyak banget Jas. Kalau disuruh nyebutin itu, ya namanya mineral itu banyak banget. Kamu nggak mungkin makan satu-satu melalui suplemen. Makanya saya selalu sarankan, paksa untuk kamu ini kalau makan selalu makanan yang ada hubungannya dengan telur, ikan, daging, seafood. Nah, itu yang mewakili seluruh mineral dan vitamin termasuk asam amino dan asam lemaknya. Gitu. Nah, karbonya dari mana? Karbonya ketika saya berkata singkirkan tepung, singkirkan gula, singkirkan gorengan, singkirkan termasuk roti-rotian, singkirkan termasuk daging-daging olahan. Sebetulnya kebutuhan gulamu sudah terpenuhi di dalam makanan telur, ikan, daging, seafood yang kamu masak.
sudah terpenuhi dari situ. Sehingga badanmu tidak berlebihan. Ya, itu yang paling penting. Nah, kalau kamu mau menurunkan berat badan, ya mau tidak mau kamu harus menghancurkan lemaknya. Membuang lemaknya. Ya, cara membuang lemak yang paling gampang adalah kamu, seperti yang saya selalu katakan, tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu pasti lemak akan terbuang. Kenapa? Karena sel tubuhmu akan memakannya. Terutama sel otot. Biarkan tubuhmu lapar. Karena ketika kamu mengizinkan membiarkan tubuhmu lapar, maka dia akan memakan selnya sendiri, memakan dirinya sendiri. Sehingga kamu akan menjadi lebih sehat. Ya. Dan kemudian kalau mau lebih bagus, ya kamu ketika lemak hilang dari tubuh kan kamu berkurang BB-nya. Pasti kurus. Ya, betul. Nah, tapi jangan salah. Pasti kurus, yang kurus apanya? Kan harus ada yang dikuatkan ketika kamu menjadi kurus. Yang dikuatkan apa? Ototnya. Sehingga ototnya harus dilatih. Sehingga ototnya makannya bagus. Apa makanan otot? Makanan otot itu ya tadi yang kamu sebutkan sebagai cadangan energi. Kalori ya, yang tidak punya gudang di dalam tubuhmu itu. Nah, sel-sel otot itu termasuk bisa memakan lemak. Sehingga kebutuhan sel terpenuhi semuanya. Itu yang paling penting dalam kehidupan ini. Ya, kalau air kan keluar melalui keringat ketika kamu olahraga, airnya keluar melalui keringat sehingga pembakaran dalam tubuh yang keluar dari keringat melalui kencing ya air, yaitu yang paling banyak. Sehingga kandungan air dalam tubuh tertakar. Nah, itu yang membuat oksigen dan air itu, hidrogen dan air itu ya, itu yang akan membuat lemakmu hilang dari tubuh. Gitu. Nah, kamu akan turun di situ. Tapi kenapa kok setelah kalau mau menyesuaikan tinggi dan berat badan, kok lama turunnya? Mamanya, kamu tingginya 170, pengen punya BB ideal 162 umpamanya. Tapi nggak bisa, kamu di berat 72 terus. Ya, itu berarti tulangmu besar, ototmu masanya bertambah. Sehingga turunnya itu karena lemaknya hilang. Lemaknya dibakar dengan cara olahraga, dengan cara aktivitas, nge-gym kah, lari pagi kah. Ya, itu semua bisa diatur dari situ gitu. Tapi kalau ditanya, makan telur bisa membuat gemuk atau tidak, buat gendut atau tidak, ya tidak. Telur itu tidak ada hubungan dengan kegendutan. Yang ada hubungan dengan kegendutan itu minumanmu di kafe itu loh, makananmu di kafe, jajananmu, cemilanmu itu yang ada hubungannya dengan kegendutan. Telur itu hubungannya dengan kesehatan, vitalitas. Karena di dalam telur ada mikronutrisi, di dalam telur ada makronutrisi. Yang semuanya ketika kamu makan, itu langsung dicerna dan langsung diserap. Tidak ada ampasnya. Makanya saya bingung ketika orang berkata, makan telur bisulan. Itu pemikiran yang on itu. Nggak ada hubungannya itu. Makan telur kentutnya bau. Itu pikiran yang on itu. Nggak ada hubungan itu. Justru makan telur, kamu nggak akan bau kentut. Kentutmu nggak bau. Kenapa ya? Karena kamu makannya protein. Kentutmu bau itu karena makanannya ampas. Makanannya sampah. Kalau kamu makanannya nasi, tepung, gorengan, ya, gula, jajanan, nah itu pasti kentutmu bau. Pasti kentutmu bau. Saya ledek-ledekan sama istri saya, kalau kentutnya bau, pasti kita review hari kemarin kita makan apa nih. Ya, 3 hari yang lalu kita makan apa. Nah, itu pasti berakibat kentut yang bau. Tapi kalau enggak, kita bisa perang kentut itu. Mau tidur aja perang kentut itu. Saya sama istri saya di kamar itu. Tapi enggak pernah bau. Kenapa ya? Karena kami tidak makan nasi, kami tidak makan gorengan, kami tidak makan tepung. Ya, kami makannya ya protein. Tongseng, kaki kambing, otak, soto tanpa nasi. Terus apa lagi? Sego tahu yang ada di kota saya itu tapi dimakan tanpa nasi. Terus apa lagi? Ikan bakar, kepiting yang bertelur. Itu makanan kami seperti itu. Setiap hari, Pak. Iya. Setiap hari tinggal ganti-ganti aja. Sehingga belum tentu setiap hari BAB, belum tentu. Bisa seminggu 2-3 kali saja. Dan badan sehat gitu. Nggak ada hubungan sama endut-endutan itu.
telur itu. Sehat malah kamu makan telur ya. Gitu.